Puji nama Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada seluruh keluarga GBDI El Shaddai. Kita kembali merenungkan firman Tuhan yang kita dapatkan dalam kitab Ayub. Ayub 10 sampai Ayub yang Fatsal ke-13. Saya akan membaca Ayub Fatsal yang ke-12. Ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada Dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dalam kepahitan dan kegetiran hidup yang dialami oleh Ayub karena berat beban yang dia alami. Dia sudah kehilangan segala kekayaannya. Dia kehilangan anak-anaknya semua, kehilangan rumahnya, kehilangan kesehatannya. Dan terakhir dia kehilangan istri yang dia kasihi. Di dalam keadaan yang sedemikian ini, karena beban yang berat, akhirnya Ayub sadar dan Ayub mengerti bahwa di dalam Tuhan ada kuasa dan kemenangan. Tema firman Tuhan, kuasa dan kemenangan. Pada Tuhan ada kuasa dan kemenangan. Ayub menyadari sesudah dia melewati berbagai-bagai masalah, dia menyadari bahwa dalam Tuhan ada kuasa dan kemenangan. Ayub akhirnya juga ingat bahwa ingat akan kuasa Tuhan yang sanggup mengubah keadaan hidupnya. Hidupnya yang tadinya tertekan dengan beban-beban yang berat, Tuhan sanggup mengubahkan keadaan hidupnya. Karena kalau Tuhan turut campur dalam kehidupan seseorang, kalau Tuhan ikut campur dalam kehidupan kita, maka kita tahu bahwa apapun yang tidak beres, Tuhan itu akan mengubahkan asal kita memiliki pengetahuan tentang firman Tuhan dan kita memiliki kekuatan, menyadari kekuatan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Allah itu sanggup mengubahkan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, hal yang sulit pun dapat diubah menjadi mudah. Di dalam firman Tuhan dalam Ayub 12 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Ayub 12 ayat 14 firman Tuhan berkata, bila ia membongkar tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang tidak ada yang dapat melepaskannya. Kita melihat kalau Tuhan ingin memperbaiki hidup seseorang yang tidak benar, tidak ada seorang pun yang dapat mencegahnya. Jadi kalau Tuhan mau memperbaiki kehidupan kita, tidak ada seorang pun yang dapat mencegahnya. Kita tidak bisa lari dari hadapan Tuhan untuk menghindarkan diri dari proses yang Tuhan sedang proses dalam kehidupan kita. Tidak bisa, waktu itu Ayub pun tidak bisa melarikan diri untuk meninggalkan apa yang sedang Tuhan proses dalam hidupnya. Pemazmur berkata, di dalam Mazmur Fatsal 139 ayat 7 sampai 10. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu?
Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Ada banyak kesaksian, ada anak-anak Tuhan yang mungkin dulunya sebelum dia mengenal kepada Tuhan, usahanya itu begitu diberkati. Tetapi sesudah dia mengenal kepada Tuhan, sesudah dia beribadah kepada Tuhan, malah dia mengalami kebangkrutan. Dalam keadaan seperti ini, kita melihat di antara mereka itu memilih lari untuk meninggalkan Tuhan. Kalau mereka mengalami hal yang sedemikian, mereka milih lari untuk meninggalkan Tuhan, tapi itu salah. Sesungguhnya Tuhan ingin membentuk kehidupan orang-orang. Sungguh Tuhan ingin membersihkan hidup orang. Siapa tahu kalau dulu bisnisnya itu berhasil karena dia mencari mungkin kepada orang-orang pandai, mungkin di Gunung Kawi dan sebagainya. Allah tidak mau itu dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan cara yang tidak wajar itulah yang membuat Allah tidak berkenan atas bisnisnya. Dan kini Tuhan mau kita mulai segala sesuatu itu bersama-sama dengan Dia. Baik dalam usaha, dalam pekerjaan kita, kita lakukan itu bersama-sama dengan Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita, sebentar kita akan memasuki tahun 2022. Kita tidak tahu apa yang ada di hadapan kita, tapi satu hal kita percaya, bahwa Tuhan itu selalu menuntun langkah-langkah hidup kita. Pada Tuhan ada kuasa dan kemenangan. Saya yakin kepada seluruh jemaat GPDI El Shaddai pasti ada kuasa dan kemenangan yang akan dialami sepanjang tahun ini. Kalau kita berjalan terus bersama-sama Tuhan dan kita hidup selalu di dalam kebenaran daripada firman Tuhan. Dalam Ayub pasal 12 ayat yang ke-13 dikatakan demikian, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan, Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Pada Allah ada hikmat dan kekuatan. Hanya pada Tuhan ada hikmat, ada kekuatan yang akan memimpin, yang akan memberikan kepada kita kekuatan untuk berjalan memasuki tahun 2022. Kalau kita berjalan dengan kekuatan kita, dengan akal kita, dengan kemampuan kita, kita pasti akan gagal. Tetapi bersama-sama dengan Allah, Allah akan memberikan hikmat, kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita yakin, kita mungkin merasa takut untuk memasuki tahun 2022. Apa yang akan terjadi? Satu hal kita yakin, pada Tuhan ada kuasa dan kemenangan. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, pasti ada kuasa dan kemenangan yang akan kita alami. Sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucapkan syukur kehadapan hadirat-Mu. Engkau sudah memberikan firman-Mu kepada kami Tuhan,
khususnya hamba-hambamu. Kami tahu Tuhan, padamu ada kuasa, ada kemenangan dalam menghadapi tantangan hidup yang bagaimanapun beratnya. Kami yakin Engkaulah pembela, Engkaulah kekuatan kami. Seperti apa yang sudah dialami oleh Ayub Tuhan. Walaupun semua sudah meninggalkan dia, tapi Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan dia. Engkau selalu menyertai, memberi Ayub kemenangan. Dan kami yakin bahwa Engkau juga akan memberi kemenangan kepada seluruh jemaat GPDI El Shaddai. Khususnya kepada Ibu Gembala kami. Tuhan kuatkan selalu. Tuhan pakai makin hari makin heran. Bukakan rahasia-rahasia firman-Mu. Nyatakan terus dalam hidup Ibu Gembala kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Dengarkanlah kiranya seruan keluarga GPDI El Shaddai ya Allah. Perhatikanlah doa jemaat GPDI El Shaddai. Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindungan jemaat GPDI El Shaddai. Menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah jemaat GPDI El Shaddai berlindung dalam naungan sayap-Mu. Sungguh Engkau ya Allah telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan nama-Mu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.